Saya makan dari keramat. Kalau keramat ada jauh memang di kampung lima. Kawan-kawan datang, kawan datang memberi hormat. Hormatnya ada sekaliannya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa hadir bersama-sama di gedung kesenian Misjidi dalam rangka pementasan Sanggar Lenong Denes Kembang Batavia yang berjudul Dewi Sekar Haji.
Sebagai manusia, kita harus berasa hukum untuk bertindak menjalankan titah Sang Hyang Widi. Kedamaian, ketentraman adalah wujud nyata dari rasa syukur kepada insan manusia. Tapi apa? Ketika keberkahan terjadi seperti ini, aku marah karena bumi yang belahan bumi, bumi yang punya gemar, loh dinawe. Matahari terbit di ranting-ranting sejati. Sampi dan kerbau yang selalu beriring-iringan. Tapi negeriku ini begitu menteramkan. Raja Airlangga duduk di atas bisa. Semua rakyat patuh, semua rakyat bahagia. Namun putra raja diam-diam siasat, bikin kegaduhan, bikin api angkara.
Ingatlah para guruku. Jangan sampai wahai putra putri kerajaan Cahaya dan Bagus serta calon pria para pangeran melupakan para budaya, tata krama serta keelokan kita dalam menjaga setiap peninggalan yang diwariskan oleh sang kiai pemilik jalan ini. Sebab kesombongan dan keangkuhan di atas tanah ini dia akan runtuh dan hancur. Begitu juga kesombongan tidak ada kebaikan di dalamnya. Lihatlah pohon pisang yang sudah tidak ada buahnya, maka dia akan mati sendiri, akan ditebak oleh orang. Mengapa wahai putra putri kediri? Karena dia sudah tidak ada manfaatnya di atas tanah ini. Begitu juga semua pohon yang sudah tidak ada buahnya dan manfaat untuk kehidupan di bumi ini, maka dia akan musnah. Oleh karena itu, wahai putra putri kediri, jadilah orang yang bermanfaat di atas tanah ini. Berikan sesuatu kepada semua orang. Berikan kebaikan. Jadi pengayom. Orang-orang kecil tidak terlalu menjadi keras. Sebagaimana pohon beringin, walau ia tak memiliki buah, tapi ia bertahan dan faedah menjadi dan pengayom menjadi mereka yang kelebihan dan kebenaran ketika panas matahari yang begitu membahayakan. Sebagaimana air yang gurih dan gunung yang begitu jernih menemui lembah-lembah untuk memberi kehidupan. Karena hakikat air itu untuk menjernihkan yang kotor dan memberi kehidupan sesuatu yang baru. Kehidupan dan untuk keluarga itu, tapi untuk segenap makhluk. Inilah pesan untuk kalian semua. Mengertikah Raden? Mengerti, Nek. Raden Ayu Candrakirana mengerti. Dewi Anggraini. Bagus. Siapa yang berperan prajurit?
raja yang sangat amat dianggap bijaksana. Tapi kondisinya seperti ini. Makanya kau panggil dari Semeru dan ahli lucu adalah kerajaan. Apa Tuan, baginda Raja Ayahanda, aku memperhatikan negeri Kediri ini dan kedua putra Anda yang saling bertikai. Padahal Anda belum mewasiatkan untuk mereka siapa yang akan menggantikan Anda. Tetapi kedua putra sudah saling bertempur menghimpun kekuatan untuk satu saat menggantikan Tuhan. Ini memang sangat menyakitkan buat kami. membuat terus apa yang sebenarnya menjadi pertikaian yang terjadi? Apa penyebab? Yang menjadi pertikaian kedua putra Anda ketika nanti satu saat Anda mantap, mereka harus saling mendahului siapa yang menjadi raja. Dan ingat, kali berantas atau sungai berantas yang menjadi sumber kehidupan rakyat Kediri, mereka ini yang mereka perebutkan. Sungai Berantas. Sungai Berantas adalah sumber satu-satunya di kerajaan Kediri. Harusnya putra-putraku justru mengembangkan sayap ke kerajaan lain, mengembangkan kebesaran. Jadi ini Dan adalah ahli rujukan. Kaulah Tuhan putraku, aku memang sudah memantau keadaan yang sangat gelap. Di dalam semediku, aku melihat satu pemandangan yang sangat mulia. Sebuah gunung yang sangat besar terbelah menjadi dua. Dan di tengah-tengah mengalir sebuah sungai amat deras, tapi airnya berwarna merah. itulah gunung kali kebanggaan rakyat Kediri terbelah dua. Dan Anda sebagai Raja Kediri harus segera memutuskan apa yang akan Anda putuskan menjadi pedoman anak-anak Anda. Pemboboran. Apa yang harus aku putuskan? Tuanku harus membelah kerajaan menjadi dua. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak mungkin. Aku Empu Barang yang senantiasa memperhatikan dan menasehati segala baik buruknya orang-orang kerajaan ini. Pil pahit memang bagi Anda. Kerajaan yang sangat besar harus Anda belah menjadi dua. Tidak. Kerajaan ini tidak boleh. Tidak boleh begitu. Apakah Anda menginginkan kedua putra Anda, Mapanji dan Sri Rawawijaya tewas karena perkara ini? Baginda,
Aku baru saja mendapat kiriman gaib. Dia memberitahu kalaupun kerajaan ini dibagi dua, peperangan tidak akan berhenti. Mereka akan terus saling membunuh sampai tak masalah. Peperangan ini baru akan berhenti kalau ada kesepakatan yang tertentu. Tapi itu tidak apa-apa. Waktu demi waktu terus berlalu. Bagaimana bulan berputar dalam lintas edarannya. Tapi negeriku ini terus bergolak akan peristiwa demi peristiwa. Namun seorang gembala tetap menjadi gembala sambil memegang suling. Padahal gue kerja berdua, kenapa jadi sendiri kerja? Kamu kemana ya? Si Jack saja ya? Orang tinggi jantung jadi bol kayak gini. Ya, ini kan kerja kecil kayak gini. Udah punya rumah punya halamannya, kerja sendirian gue di sini. Ayo dah. Tadi kerja. Lagi juga aja kerja. Lu kerjaannya gabah aja lo. Beras kali. Nah itu Namanya iba. udah ganti. Yang dari dulu gitu. Kok tadi kemana sih? Dari tadi kerja sendirian di kerajaan. Ini kerajaan kedua sih. Kita ini. Gua tahu aja luas. Gua udah kaliin. Oh, kamu kerja kan lu? Nyuci. Besar. Murah. Apa lu? Raja, Kenapa raja? raja pas kok urut kulitnya pada ribut nih. Raja berteko amat. Udah tuh kan. Wah, ya lah.
sebagai kadang lima baris jongos Gaya bapak sama itu yang kita bilang. Di sini kan ini paling senior sama gua. Ini paling pertama di mari. Iya. Kamu tanya lu. Udah berapa aja lu? Sudah menaga. Oh di sini gua. Iya. Gua di sini. Sepeda kan? Motor. Dapat. Mobil. Dapat. Oh, dari aja. Nyopet. Aja. Kayak apa raja lagi sih raja begitu itu. Masih enggak hilang. Kayak itu. Lu ngomong kan? Nggak usah mata. Gua 7 tahun di sini. Oh, udah dulu tinggal. Jangan cilok Pakai kilo, pakai kilo lu. Ah udah, tes. Rencananya, bangsa kita jalan kaki. Jalan apa? Ya, jalan. Jalan tuh jalan. Oh, ya oke. Nah, jalan kaki bawa barang. Zing tuh. Juga emang. Bener. Iya. Nah, itu lagi masa lu. Apa? Jalan kaki injak ayam. Zing. Nah kalau minjem kayak ayam coba lu cobain. Coba, lu kan minjem kayak ayam, lu lagi di jalan tuh, lu minjem kayak ayam, coba. Udah belajar lagi dari mana lu? Bisa semua lu. Mak gua. Malu guru bahasa. Bahasa lu. Malu. Ya biar nanti juga mak gua udah ngajarin segala sesuatunya pinter dia, tidak kuat itu deh. Coba. Ngapa? Sekarang kita berada di mana? Diri boleh. Wah boleh banget, capek kan kita. Kita seharian. Iya. Lah gua ya kerja. Nah sudah sesuai kesepakatan nih. Kalau ada kerjaan di luar, gua istirahat di dalam. Kalau ada kerjaan di dalam, gua istirahat di luar. Oh gitu. Berarti kalau ada kerja di dalam, ngomong-ngomong ini, gua kesel ini sama raja ini. Ada yang nanya gua ini, gua bukan raja ini, gua temen lu nih. Raja gua kesel banget ini. Raja udah tua, kayak gua. Raja ganteng, ini masih muda. Nih temen saya tadi udah jadi raja. Bang Raja, maaf ya Bang Raja. Maaf begini Bang Raja, Bang Raja senior saya. Bang Raja ya, Bang Raja maaf. Sekiranya ada apa ya Bang Raja tua? Apakah manggil kita berdua? Mau apa ya? Keluar! Dewi! Ada apa, Kakanda? Siapa yang mengirim makanan untuk tamu-tamu istana kemarin? Kakanda, saat itu yang aku lihat tulisan tadi. Katakan, kalau tidak ada yang lain. Aku pikir mungkin tulisan tadi ini bertemu dengan para Kakanda. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang sengaja untuk menjatuhkan itu dari belakang. Kakanda, kenapa tidak mungkin? Coba sekarang ini kan banyak cerita-cerita Kakanda. Ada seorang ibu membunuh anaknya, bahkan seorang anak membunuh ayahnya.
melakukan hal ini akan dihukum. Tapi siapa yang akan menggantikanku? Kakanda lupa. Ada putri Anggraini, Kakanda. Anggraini saya. Iya, Bunda. Kemana sayangku? Lihatlah, Kakanda. Anggraini sudah dewasa, cantik kan? Tidak kalah dengan putri Sekartaji. Ya, memang putri semua cantik. Ayahanda bertanya, kenapa kau tidak ikut mengantarkan hidangan makanan untuk tamu-tamu istana? Ayahanda, memang yang membawa sajian makananku adalah kakak Sekartaji. Kenapa kau tidak ikut mengantarkannya? Siapa masih takut ya? Piring-piring itu jangan dimakan kamu ayahanda. Ayahanda yang mau. Sekarang tidak mungkin. Masih ada seseorang yang harus menjelaskan semua ini. Kakanda, mau menanyakan siapa lagi? Kakak kurang bukti dengan kenyataan Sekartaji membawakannya, Kakanda. Ingat masuk. Ya, Ratu. Ada apa, Tuan? Kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Dan jangan sekali-sekali berbohong. Apa yang hendak Tuan? Kalau kau jujur, akan kuangkat derajatku. Tapi ingat, kalau kau berdusta, akan kupenggal lehermu. Siapa yang memandatkan hidangan makanan untuk tamu-tamu istana kemarin? Yang membawa makanan itu Putri Dewi Sekartaji, Tuan. Sekartaji. Berarti benar Sekartaji yang melakukan. Dan aku sebagai raja harus menegakkan keadilan. Hukuman harus dijatuhkan walaupun terhadap anak sendiri. Benar, Kakanda. Sudah jelas Sekartaji. Berarti Sekartaji harus dihukum. Prajurit, ya Tuanku, seret Sekartaji kemari. Oleh Tuanku. Ayahanda, Ibunda, dan Adinda. Ada apa, Ayah? Sekartaji, kau telah mempermalukan seluruh isi istana. Kau telah berbuat perbuatan yang tidak terlupa. Bersujudlah, bersujudlah. Ada apa ini, Ayah? Apa salahku? Kau telah meracuni tamu-tamu istana. Racun? Racun apa, Ayah? Tidak mungkin aku melakukan itu. Kau berbohong Sekartaji. Ayahanda, apa
Kita harus menjadi raja, nak. Putraku. Mengertilah, untuk menjadi seorang raja harus memiliki ilmu yang tinggi dan juga luas wawasan. Anak, kau pasti bisa, nak. Kalau tidak sendiri, kau akan dibantu oleh para menteri untuk memimpin kerajaan ini. Ayo, nak. Ibunda, aku bukan dia, Ibunda. Aku tidak mau menjadi raja. Kau melihat kerajaan sebelah sana. Dia mempunyai seorang pemimpin yang muda, bahkan lebih muda dari kamu. Tapi dia bisa memimpin kerajaan dengan benar. Dan bahkan dia tidak pintar seperti kamu. Ibunda, mengertilah, walau dipaksa bagaimanapun, aku tetap tidak ingin menjadi raja, Bunda. Aku harus bersujud di kakimu. Jangan, Bunda. Jangan, Bunda. Biarlah aku yang bersujud di hadapanmu, Bunda. Aku tidak ingin menjadi raja. Ayah masih sehat. Aku tak pantas untuk menggantikannya. Tidak bisa menunjukkannya. Ayah dan teman. Tinggalkan kami dari kerajaan ini. Jadi betul, kamu tidak ingin menjadi raja, begitu? Iya. Katakan sekali lagi, Iya, Ayahanda. Apa alasan? Aku tak pantas menjadi raja, Ayahanda. nah, apa yang tidak pantas? Kamu tahu, pada siapa yang berani melawan raja, titah raja, kamu akan diusir dari kerajaan ini. Mengerti kamu? Tetap, Ayahanda. Aku tetap tidak ingin menjadi raja. Ah. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Ayahanda. Aku tetap tidak ingin menjadi raja. Kau tahu resikonya. Kan? Kau akan dibuang dari kerajaan ini. Mengerti? Ayo, apa alasan? Katakan. Tetap tekadku, Ayahanda. Aku tetap tidak ingin menjadi raja. Kurang ajar. Siapa yang pergi dari kerajaan ini? Kurang ajar. Udah, lepaskan dia. Lepaskan.
barangkali bikin malu bangsa jin. Paham? Bukan begitu. Gua dulu waktu masih jadi manusia suka begitu. Dan lima, Makan dua, aku satu. makan pepaya dicampur terong, Makan tuh, cakep. beli cuka di Tenggarong. Artinya, Kenakan saya Kalabarong yang suka masuk gorong-gorong. isi ambil. Siapa? Lo mau tuh? Ya. Ini bisa. Gue nggak mau kalah. Oke. Oke. Silakan. Orang bersalin keluarnya ngorok. Cakep. Ya kan? Kalau malam tidurnya ngorok. Artinya, Kenalin, saya Kalawarok. Ya kalau panas ngadepnya di dalam rok. memang kalau kita panas, bagusnya mendengarkan musik rock. Loh, maksudnya apa sih? Rok nggak tahu. Iya musik rock, ada musik dangdut, pop, bukan. Rock yang mana? Rock temennya di Aster, Kongres. Ya, ngomong-ngomong, Mas. Apa Rob? Nonton sampai nggak bisa dihitung. ya, Ya, kita adalah jin pengunjung, penghuni gunung. kami adalah jin penunggu Gunung Ciawi. Kemarin saya jadi puncak jadi lewat Ciawi. Ya, disinilah tempat kalau umat manusia pengen kaya mendadak, pengen kaya dengan cara instan, ya kan? Gak perlu kerja keras, gak perlu capek-capek, untuk datang ke sini, langsung bisa keburu dengan duit. Tapi ngomong-ngomong jadi jin, sebenarnya aku nggak mau jadi jin. Karena melihat bakat saya yang dari kecil bisa nyanyi, makanya saya menyesal jadi jin. Dari kecil bakat saya pengen nyanyi, terus makanya kedua orang tua saya membelikan saya sepeda. Kalau isinya ada, di mana-mana kalau orang bilang, orang tua beli piano tuh. Ini sepeda apa hubungannya? Tempat persis piano itu jauh, terus jadi saya dibelikan sepeda oleh bapak saya. Begitu. Iya. Dan hasilnya setelah 3 bulan naik sepeda, Suara jadi bagus. kaki pada gede. Ngomong-ngomong kita dulu Pak, waktu masih jadi manusia, sebenarnya kok tak niat jadi jin. Nggak punya cita-cita jadi jin. Cita-cita gue jadi tentara kerajaan. Nah, khususnya angkatan laut. Kenapa begitu? Tapi gue nggak lolos. Kenapa? Karena gue nggak bisa berenang. Karena yang namanya angkatan laut itu berhubungan jelas dengan laut. Jadi diwajibkan harus bisa berenang. Bukan begitu. Temen gue masuk angkatan udara lolos. Ya karena mungkin tinggi, ganteng. Bukan. Kenapa? Dia kan nggak bisa terbang. Mana ada manusia bisa terbang? Ini kan air-air ini Gunung Kawi sepi. Sudah jarang konsumen untuk datang ke sini. Kira-kira apa penyebabnya? Ya karena mungkin manusia sekarang lebih sadar. Sadar gimana? Sadar akan ekonominya yang sudah semakin meningkat. Asal kau tahu, Rob, dulu Jepang pernah dibom oleh sekutu. Terus Hiroshima dan Nagasaki hancur berantakan. Terus dan diperkirakan dibutuhkan waktu 100 tahun lagi untuk membangun ekonominya. Tapi ternyata sebelum 50 tahun Jepang sudah menjadi macan Asia. Makanya Indonesia kalau mau maju harus dibom dulu. Dibom ekonominya, dimajukan, dibom semangatnya, spiritnya lagi. Oh, itu hanya sarkas. Sarkas. Apa sarkas? Apa tuh? Ini nggak ada dua. Ya, kalau buat terang curiga, ini karena manusia nyari yang lebih instan. Kalau Gunung Kawi kan dia harus capek naik gunung, nyiapin sesaji, bunga-bunga. Dia pasti ada yang lebih instan. Ya, karena memang sekarang banyak yang instan. Apa ya? Yang instan. Nah, bukan itu.
Karena sekarang sedang marak itu namanya penjol. Iya, penjol. Online. Iya. Ada jelas ini bang. Pinjol itu ya, pinjol. Kalau pinjol itu apa perlu cukup foto sama KTP. Ini ngomongin urusan pribadi kayaknya. Ya, sekarang bagaimana cara kita memajukan gunung kawi ini supaya lebih populer, supaya lebih dikenal masyarakat dan banyak pengunjungnya. Kemarin ada satu manusia datang ke Gunung Kawi, bertemu dengan aku, langsung aku usir. Lah emang kenapa? Itu konsumen. Dia ingin ngepet di sini. Itu bagian dari jobnya cerita, ya kan? Meliputi pesugihan, ngepet, bukan? Iblis itu sama. Ini ngepet di lain. Iya, jadi ini ngepet dan diambil. Paling dulu yang keras ini. Gaji pengen sama kita, datangnya telat mulu. Kita lagi mungkin biasa. Biasa aja. Sepertinya ada makhluk lain lagi di sini. Oh, jadi-jadian juga. Tahu. Ini makhluk sering ada di film-film. Apa itu? Ini yang dipanggil suster ngepot. Motor. Itu jalan. Suster ngepot. Jangan banyak dia lagi hidang aja. Terus, iya, terus. La signora. Yes. And this is one to go. La signora. Betul. Ini pasti orang Spanyol ini. Spanyol. Iya ngomongnya kayak begitu. Iya Spanyol. Lati Kusto Under Taberto. Jadi bawa aja. Ribut apa banget sih? Heh, pakai jadi orang Spanyol. Tadi gua kuntilanak sama orang gila ini. Tidak tipis kuntilanak orang gila. Kalau dia dandanan beda dari kita. Ini orang serem kagak nanti jember. Oke, kalau gitu mana Deden? Tadi lu Spanyol ya? Itu orang mana? Begitu sih. Ini. Apa yang kalian tuju? Sepertinya aku tidak melihat apa-apa. Nah, boleh jadi kamu di sini tenang. Kita lihat apa-apaan. Apa yang kalian pedulikan? Ternyata aku nggak ada berada di mana-mana. Apa kalian mengerti? Tahu mau apa? Kalian yang mengerti tentang permasalahanku. Benar. Gua juga bingung. Sini. Saya udah kagak siangan datang dulu. Kagak tahu permasalahan tempat di kantor kita. Kata kan? Ini air ini tempat kita.
Sementara di gunung sebelah mereka mempromosikan dengan buku-buku dengan tulisan gunung apa? Gunung apa? Gunung Agung. Itu toko buku, toko buku. Sementara gunung-gunung yang ada di Indonesia sangat memberikan apa? Kontribusi. Hah? Apa nih? Apa coba? Ya. Kenapa di gunung sehari? Di gunung sehari dia tidak lagi aja sih. Di gunung sehari itu banyak memberikan fasilitas. Contohnya tempat tidur, ya. Terus rumah makan, ya. Terus dan berbagai macam yang ada di situ. Ini gunung sehari mana? Yang dekat Senen. Ini kita ingin ngomongin wilayah kita. Karena kita di sini bertiga ditugaskan untuk menjaga wilayah Gunung Kawi. Nah, dan yang jadi pertanyaannya, kenapa banyak manusia sekarang sepi, tidak datang ke Gunung Kawi lagi? Itu masalahnya. Justru aku sudah membicarakan seperti itu di sana. Kenapa bisa sepi? Nah itu gunanya. Jadi begini, Rudolfo, Kita seharusnya mempunyai legalitas. Oh, jadi selama ini kita sepi karena kita kurang promosi dan legalitas kita. Enggak, betul. Seharusnya kita itu memberikan apa namanya? Bukti Yang otentik. Emang selama ini legalitas gunung kita belum jelas. Kita itu masih remang-remang. Remang-remang. Kenapa? Setiap orang yang datang kemari, mereka punya keputusan lain. Pasti apa yang ditanyakan? Apa gunung ini punya keabsahan? Betul. Kalau lengkap, Iya. dan legalitasnya ada. Iya. Sementara mereka datang kemari memberikan sesaji seperti kembang, punya itu pasti. itu hal biasa. Terus kalau mereka pengen kaya, ya, mereka akan membawakan sapi 50, kerbau 20. Itu belum orang kaya kan bosnya. kalian bertiga, Berdua. nanya kalian bertiga. Berdua. Asal kalian tahu, kemungkinan manusia datang jarang ke sini, Ya. karena sekarang mungkin dengan kecanggihan teknologi. Karena sekarang apa-apa itu dengan menggunakan kris kita bisa bayar. Cuma sudah freeze. Aku punya tombak. Oh, Keris yang senjata lampu melengkung kan? itu dari besi. Iya. Bukan itu. Ini mana? Ini keris yang bentuknya kotak. Ini kayak batik-batik di scan gitu. Itu QRIS. Bukan freeze. QRIS. Sementara ini kita kenapa manusia tidak bisa datang kemarin? Mungkin pikiran kita masih legal. Nah, Perlu keabsahan surat-surat yang sah. Iya, itu harus aktif. Nggak bisa dilegalisir. Nggak bisa. Tapi kita pakai BPN. tapi sebenarnya begini. Kalau manusia ingin kaya, ada tipsnya. Dengan modal 5.000 rupiah, manusia bisa ingin jadi kaya gampang. Di mana-mana 5.000 mana cukup, Wan. 5.000 beli bakso. Dapat. Kamu belum tahu caranya. Kalian gimana? Caranya dengan uang 5.000, kalian berdua pergi ke Ragunan, beli tiket masuk ke kantor Ragunan. Terus tinggal tunggu mau jadi kunyuk, monyet, ini. Itu bukan kayak duit. Kayak gini ya. Kayak sekarang begini. Diriku sebagai ketua, selaku jin yang ada di Gunung Kawi, Ya. memberikan amanat kepada kalian. Amanat. Memberikan amanat. Sepertinya kita harus bekerja. Kita harus lebih meningkatkan promosi. Betul. Caranya. Besok kamu datang ke Polsek. Terus bikin SKTK. Ya. Untuk apa?
izin. Ya. Surat izin mengemudi. Oh. Ya sudah, kalau begitu kita menyingkir. Kita menyingkir. Sebenarnya aku mencium aroma yang belum pernah hadir di sini. Oh, mungkin aroma bukan benda. Tuan, sepertinya tempat ini sangat cocok Tuan untuk kita jadikan sebagai sarang penyakit. Bagaimana Tuan? Ya, terima kasih Paman. Kita sudah berhari-hari berjalan dan sudah melewati satu purnama. Dan menurutku, ini adalah tempat yang cocok untuk menjadi sarang penyamar. Karena Yang tuanku. Ayo tuan. aku bukan lagi Sukartaji. Mulai sekarang, namaku menjadi Panji Sembilan. Siapa kalian? Berani sekali kalian memasuki daerah. Aku, Pangeran itu tetap pagi. Aku tidak peduli. Sekarang kau serahkan barang semua yang kau bawa. Serahkan kepada prajurit. Siap tuan. Serahkan. Ya! Ya! Ya!
Dewi. Aku Raja Mitengala. Apa maksudmu? Wah,